Episode 147, Kecemasan. Setelah kejadian haru tadi, Irfan dan Fajri hanya menatap Fajira dengan tatapan sendu. Mereka bisa merasakan apa yang tengah ditutupi oleh ibu hamil itu. Sudah bunda gak apa-apa, namanya juga ibu hamil, hormon dan emosinya gak stabil. Ucap Fajira berusaha untuk menutupi kesedihannya. Bunda, panggil Fajri lembut. Iya sayang, apa bunda bohong sama Aji? Aji pernah lo ngerasain gimana rasanya gak punya ayah. Gak mungkin bunda kuat seperti ini, ucap Fajri tanpa sengaja menyindir Irfan. Ya kurang lebih seperti itulah yang bunda rasakan sayang, ucap Fajira kembali berkaca-kaca. Hiks, ternyata kehadiran Aji gak merubah apapun, ucap Fajri sesegukan namun membuat Irfan dan Fajira terkejut. Sayang, kenapa Aji ngomong gitu? Tanya Fajira tegas. Pria kecil itu menatap Fajira yang terlihat marah, namun ia kembali menunduk karena menyadari jika ia salah dalam berbicara. Maafin Aji bunda, maafin Aji. Pria kecil itu semakin terisak di dalam dekapan Fajira. Perempuan cantik itu terdiam, ia mengerti maksud Fajri yang berharap kehadirannya bisa membuat kesedihan Fajira hilang. Namun bagaimanapun juga, pasti akan terasa berbeda walaupun ia memiliki 1000 anak seperti Fajri. Mas, bantu aku angkat Fajri ke kasur, ucap Fajira. Yuk sayang, ucap Irfan menggendong Fajri. Sementara Fajira berusaha untuk berdiri dari duduknya, ia segera menyusul dua pria tampan itu menuju ranjang mereka. Hanya pelukan hangat yang bisa ia berikan untuk Fajri. Sampai sekarang Fajira bahkan bertanya-tanya, kenapa pria kecil ini selalu terisak jika menyangkut tentangnya. Namun sejauh pikirannya berkelana, Fajira hanya mengambil kesimpulan ia harus bersyukur memiliki anak hebat, cerdas, dan penyayang seperti Fajri. Terdengar teriakan suara Irfan di depan ruang persalinan. Karena Fajira sedang kesakitan saat ini, ternyata kontraksi yang dirasakan tadi sore adalah tanda-tanda ia akan melahirkan. Mas, sakit? Orang Fajira ketika merasakan kontraksi pada perutnya. Apa kalian tidak bisa membantu istriku, dasar tidak berguna? Teriak Irfan bengis karena panik melihat istrinya kesakitan. Sayang, mana yang sakit? Dek, kamu yang tenang di dalamnya sayang. Kasihan bunda, ucap Irfan panik sambil mengelus lembut perut Fajira. Mas, aku gak apa-apa, ucap Fajira setelah rasa sakit itu kembali mereda. Gak apa-apa bagaimana, kamu kesakitan seperti ini Fajira? Ucap Irfan kesal karena istrinya selalu mengatakan tidak apa-apa, padahal rasa sakit itu nyata adanya. Mas, ini memang lumrah dirasakan oleh setiap ibu hamil yang akan melahirkan, ucap Fajira tersenyum sambil mengusap kepala Irfan. Ia jengah sekaligus bahagia karena Irfan ada di sampingnya, menemani saat-saat yang paling berat sekaligus membahagiakan seperti ini. Operasi saja ya sayang, bujuk Irfan. Mas, operasi itu penyembuhannya lama sayang, aku gak mau, sergap Fajira cepat. Tapi aku gak kuat melihat kamu kesakitan seperti ini terus, sayang. Apa kamu mau bermain solo sampai jahitan bekas operasiku keringnya sembuh? Itu membutuhkan waktu yang lama loh. Solo, Irfan melotot. Ia menggaleng pelan karena tidak akan sanggup jika harus bermain solo dalam waktu yang lama, apalagi melihat Fajira yang sangat seksi membuatnya tidak akan tahan barang sedetik pun. Makanya temani aku di sini. Cukup usap perutku, jangan teriak-teriak nggak jelas lagi ya, ucap Fajira lembut. Sayang, ucap Irfan protes. Sudah mas, aku haus. Irfan segera mengambilkan Fajira air minum dan membantu ibu hamil itu dengan telaten. Fajri mana mas? Tanya Fajira. Di luar sayang, sama ibu dan mama. Kamu mau bertemu dengan Fajri? Tanya Irfan. Aku mau bertemu tapi aku gak yakin melihat reaksinya nanti. Bisa jadi lebih parah dari kamu mas, ucap Fajira sedikit tergelak. Irfan hanya menggaruk tengkuknya ketika membenarkan apa yang dikatakan oleh Fajira. Tak lama dokter diiringi oleh 2 orang perawat masuk untuk memeriksa keadaan Fajira, terutama memeriksa pintu keluar untuk bayi mungil itu nanti. Permisi, kita cek dulu ya bunda, ucap dokter. Irfan segera membantu Fajira untuk berbaring dengan perasaan cemas. Irfan melihat dokter itu sedang memeriksa sumber kenikmatannya, entah apa yang dia lihat. Namun ia mengamati ekspresi dokter perempuan itu. Irfan tidak nyaman ketika milik Fajira dilihat dengan intens walaupun tidak terjadi apa-apa. Bagaimana keadaan istri saya dokter? Tanya Irfan cepat. Kita periksa dulu ya tuan, mohon bersabar sebentar, ucap dokter itu. Ia mengarahkan sebuah alat menuju perut Fajira dan mengoleskan gel di atas perut buncit itu. Terdengar suara berisik dan disertai detak jantung yang stabil di dalam sana.
Setelah dirasa cukup, dokter itu kembali membersihkan perut Fajira dan menutupnya lagi. Keadaan anak dan istri Tuan baik-baik saja. Kontraksinya sudah semakin sering. Tadi saya lihat baru pembukaan 5. Mohon bersabar ya Tuan, karena seperti inilah proses persalinan secara normal. Terang dokter itu. Apa tidak ada cara yang lebih cepat dokter? Tanya Irfan. Ada Tuan, hanya saja itu akan terasa 2 kali lebih sakit daripada saat ini. Saya ada satu saran lagi. Jika Tuan memang ingin persalinan nyonya bisa lebih cepat, ucap dokter itu. Fajira merona, ia paham apa yang dimaksud oleh dokter perempuan itu. Apa itu dokter? Tanya Irfan antusias. Berhubungan badan menumpahkan bibitnya di dalam itu akan mempercepat proses melahirkan. Jika Anda bersedia, kami akan menyediakan tempat yang privasi untuk melakukannya, ucap dokter itu santai. Kalau begitu saya permisi terlebih dahulu nyonya, Tuan. Dokter dan 2 orang perawat itu pamit dari ruangan Fajira. Irfan memandang Fajira lekat. Ia melihat ada satu harapan untuk mendapatkan jatahnya. Sayang, tanya Irfan. Sementara di luar ruangan, Fajri terlihat sangat cemas. Bahkan sedari tadi ia tidak mau minum dan makan karena memikirkan keselamatan bunda dan adiknya. Bahkan mama dan ibu juga sudah membujuk pria kecil itu untuk memakan sesuatu agar ia memiliki sedikit tenaga dan tidak sakit nanti. Sayang, ayolah nak, nanti bunda tambah kepikiran jika abang gak makan, bujuk mama. Tapi aku takut Oma, Aji mau masuk ke dalam tapi gak boleh. Lirik Fajri dengan mata yang berkaca-kaca. Sabar ya nak, nanti kalau Aji masuk dan bunda melihat Aji belum makan bagaimana? Nanti bunda malah tambah sakit, ucap ibu. Tapi aku mau bertemu dengan bunda nih, Aji mau lihat bunda. Hiks, pecah sudah tangis Fajri. Mereka memang sengaja tidak mengizinkan Fajri untuk masuk ke dalam ruangan Fajira. Takutnya pria kecil itu akan histeris ketika melihat Fajira yang tengah kesakitan. Namun hal lain terjadi, pria kecil itu malah termenung. Ia sudah pernah melihat bagaimana proses melahirkan melalui aplikasi YouTube. Ia juga yakin jika ini hanya akal-akalan para orang tua agar ia tidak melihat keadaan Fajira secara langsung. Kita berdoa saja sayang, semoga bunda dan dede baik-baik saja di dalam, ucap ibu mengelus kepala Fajri lembut. Iya nek. Pada akhirnya, Fajri hanya bisa pasrah dengan keputusan orang dewasa yang tidak mengizinkannya masuk untuk bertemu dengan ibunya.